Animo supporter timnas Indonesia tidak turun meski kalah dari Irak di laga perdana mereka di putaran kedua. Pada laga kedua babak penyisihan, Indonesia pun akan menjajal kekuatan Filipina. Dimanapun Indonesia bertanding, supporter kian mendukung bahkan rela datang jauh-jauh ke Filipina. Kedatangan supporter Indonesia menuju Filipina, bahkan terdapat ribuan supporter Indonesia akan memadati Stadion Rizal Memorial ini yang berkapasitas 12.000 penonton. Sudah tidak usah diragukan lagi betapa gilanya supporter Indonesia ketika bertandang ke stadion lawan. Tak pernah pantang kalah dalam menyanyikan yel-yel Indonesia. Meski gempuran 10.000 supporter Filipina, para supporter timnas tak takut dengan para pendukung Filipina. Bendera Indonesia pun akan berkibar di stadion dengan aksi yel-yel para supporter yang berada di stadion. Sekedar informasi, olahraga sepak bola di Filipina tidak terlalu disukai oleh masyarakat. Mereka cenderung fanatis dengan cabang olahraga basket. Dengan ini dapat dipastikan teriakan supporter Indonesia akan membuat tuan rumah seperti bermain di kandang lawan. Timnas Indonesia pun akan terlecut semangatnya untuk mencuri kemenangan dari tim tuan rumah sebab perolehan poin sangat penting bagi Garuda. Setelah mengalami kekalahan di laga perdana, sementara itu serba-serbi spanduk para TKI mendukung langsung Indonesia bermacam-macam yang membuat para supporter Filipina akan kaget pastinya. Spanduk bertulis "Ada Garuda di hati TKI". Bisa dibilang dimanapun Indonesia bermain sekalipun di kandang lawan, tidak membuat mereka para fans Indonesia untuk memberikan dukungan langsung. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dan ingin menunjukkan rasa senang bersama pertandingan ini, Sintayong dan para pemain timnas bersama dengan ribuan TKI yang mendukung langsung perjuangan Garuda. Didukung langsung oleh fans Indonesia di kandang lawan, ini momen yang langka bagi sepak bola Asia. Hanya Indonesia lah yang bisa melakukannya. Erick Thohir pun memberikan pesan kepada supporter yang akan mendukung langsung, agar sportif dan tidak membuat rusuh. Sementara menghadapi Indonesia, pelatih Filipina mengharapkan dukungan penuh dari supporter. Filipina sebenarnya sudah mendapatkan dukungan semacam itu ketika menghadapi Vietnam. Kampanye tersebut masih akan berlangsung. West pun berharap supporter kembali memadati stadion di laga kontra Indonesia. Seperti layaknya saat menjamu Vietnam, aku hanya berharap supporter juga mendukung kami dengan cara yang sama saat melawan Indonesia. Sintayong kemudian mengungkapkan masalah yang dialami Indonesia jelang laga melawan Filipina. Timnas langsung menggelar latihan, hanya saja Sintayong mengaku bahwa ada beberapa masalah yang menerpa. Salah satunya yakni terkait fisik pemain. Hal tersebut disebabkan karena pemain baru menempuh perjalanan jauh. Sejujurnya kami melakukan perjalanan dari Irak, tentu dengan perbedaan waktu. Jadi kami harus beradaptasi di Manila, namun kami tetap mengusahakan persiapan terbaik untuk menghadapi pertandingan besok. Ungkap Sintayong. Harus kami akui kami melewati sejumlah hal yang kurang menguntungkan saat persiapan menuju pertandingan. Kami melewati sejumlah situasi yang buruk. Sintayong memilih untuk menguatkan mental anak asuhnya guna memperoleh hasil maksimal. Memang tak semudah mengucapkan, tapi kami telah memulihkan fisik para pemain. Aku perhatikan beberapa pemain tim nasional Filipina telah berganti dibanding dengan situasi awal Piala AFF. Aku pikir performa mereka telah meningkat. Selama menangani Indonesia, Sintayong telah 3 kali bertemu Filipina. Dari total pertandingan itu, Sintayong menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Catatan apik tersebut dapat menjadi modal berharga Sintayong dalam laga nanti malam. Namun dia tak mau besar kepala dan tetap mewaspadai Filipina. Apalagi ada sejumlah pemain yang berkarir di Liga 1 Indonesia. Beberapa pembelajaran bagi Indonesia yang paling mencolok dari permainan Indonesia saat bertandang ke Irak adalah sering membuat kesalahan. Salah satu yang sangat mencolok adalah gol bunuh diri yang bersarang ke gawang Nadeo dari Dodi Ahmad. Selain itu, kesalahan Maklok ketika gagal mengontrol bola yang berujung direbut oleh pemain Irak hingga menciptakan gol pertama untuk Irak. Di sisi Indonesia, meski menderita kekalahan, Garuda masih memiliki kesempatan untuk bangkit karena bisa meraih poin menang ketika menghadapi Vietnam dan Filipina
pada pertandingan hari Selasa. Karena sebelumnya di Filipina sudah kalah 2-0 dari Vietnam, yang mereka akan menjalani 3 laga kandang nantinya, dan hanya 1 kali laga tandang ketika menjamu Irak. Nah, itu berat bagi Filipina jika mereka kalah, ungkapnya. Sementara bagi Indonesia seperti demikian, jika sampai kalah 2 kali, akan berat untuk bersaing dengan Irak dan Vietnam yang berada di posisi atas klasemen. Meski Filipina jauh lebih bagus peringkatnya di FIFA, tetapi pertemuan terakhir Indonesia berhasil membungkam Filipina di Stadion Rizal Memorial. Alasan timnas harus menang adalah modal yang bagus untuk mendapat 3 poin, terlebih ketika timnas Indonesia nanti akan menjamu Vietnam di kandang sendiri.